Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Desi Nurrohmah di praktikum analisis kuantitatif. Nah, sekarang kita akan ngebahas materi tentang Transportation Model, Northwest Corner Rule, atau disingkat NWCR. Nah, yuk kita belajar bareng. Sekarang mari kita bahas apa sih transportation model, model dari Northwest Corner Rule, nah atau disingkat NWCR. Nah, metode ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, atau metode ini juga bisa digunakan untuk memecahkan masalah-masalah dunia usaha lainnya, seperti ini masalah yang meliputi pengiklanan, pembelanjaan modal, atau capital financing, dan alokasi dana untuk investasi, terus analisis alokasi, keseimbangan lini perakitan, yang semuanya terarah pada penyelesaian optimal dari masalah-masalah transportasi yang terjadi. Nah, alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke tempat-tempat tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tempat tujuan yang berbeda-beda. Nah, seperti ini contohnya. Nah, nanti di mana dengan menggunakan transportation model, nah kita bisa mengetahui pengalokasian yang lebih optimal. Nih, semisalkan asalnya ada pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, pabrik 4. Lalu tujuan pengiriman agen 1, agen 2, agen 3, agen 4, dan agen 5. Nah, kita di sini pengalokasian yang paling optimal contohnya dari pabrik 1 ke tujuan pengiriman agen 1, agen 2, agen 3, agen 4, dan agen 5. Ya. Nah, di sini bila jumlah supply dan demand tidak sama, secara otomatis program akan menambah suatu supply atau demand semu atau dummy ya. Lalu program TRP ini menggunakan metode MODI untuk memecahkan masalah transportasi. Lalu degenerasi dilakukan dengan dasar nilai 0. Anda dapat menampilkan seluruh iterasi metode MODI pemecahan masalah ya dengan menggunakan program dari QS ini ya. Lalu jalur stepping stone akan diterangi dan basis sel penerimaan akan diberi tanda bintang ya, titik 2 bintang di atas. Untuk solusi awal dapat dipilih salah satu di antara 8 metode di bawah ini. Jadi dari transportation model ini ada 8 metode. Yang pertama, raw minimum. Lalu yang kedua, modified raw minimum. Yang ketiga, Vogel approximation method. Nah, yang keempat, column minimum. Yang kelima, ada matrix minimum. Yang keenam, nah ini yang akan kita bahas sekarang ya, Northwest Corner method. Lalu yang ketujuh ada Russell approximation method. Lalu yang kedelapan ada modified column minimum. Nah, nanti ada beberapa metode dari transportation model ini yang akan kita bahas ya. Enggak semua 8-8-nya nanti kita bahas ya. Nanti kita akan bahas metode yang biasa digunakan saja. Nah, untuk yang pertama kita bahas, nah kita akan membahas menggunakan metode Northwest Corner Method ya. Nah, di sini ada contoh kasus untuk model transportasi. Nah, ini ada perusahaan The Hard Rock Concert. Nah, memiliki pabrik di 3 lokasi dan saat ini sedang mengerjakan 3 proyek konstruksi besar. Masing-masing berlokasi di lokasi yang berbeda. Biaya pengiriman per truk beban beton, kapasitas pabrik harian, dan kebutuhan proyek harian disediakan dalam tabel di halaman ini. Nah, rumuskan ini sebagai program linear untuk menentukan cara termurah untuk memenuhi persyaratan. Selesaikan menggunakan perangkat lunak komputer apapun.
Nah, di sini kita coba selesaikan menggunakan program QS ya, atau Quantitative System. Nah, di sini ada tabel di mana dari perusahaan atau plan 1, plan 2, plan 3, ketujuan project A, project B, project C. Nah, dengan kapasitas masing-masing. Nah, contohnya di sini ada perusahaan 1 atau plan 1. Untuk project A, estimasi biayanya $10. Nah, untuk project B, estimasi biayanya $4. Plan 1 ke project C, nah estimasi biayanya $11 dengan kapasitasnya 70. Nah, untuk plan 2, nah project A, estimasi biayanya $12, project B-nya $5, project C-nya $8, nah dengan kapasitas 50. Untuk plan 3, project A, estimasi biayanya $9, untuk project B, $7, project C, $6 dengan kapasitas 30. Nah, untuk masing-masing project, nah requirement-nya atau demand-nya, permintaannya untuk project A 40, project B-nya 50, project C-nya 60. Nah, di sini kita harus cari tahu nih, mana sih yang paling optimal dengan nanti biayanya ini yang termurah atau seminim mungkin. Nah, kita pakai bantuan nih. Ini kan ada contoh penyelesaian secara manual ya. Nah, ini manual, kita buat dulu iterasinya, ya. Lalu, nah kita cari dulu nih setiap plan atau project, nilai yang terbesarnya di mana, nanti kita hitung, sampai mendapatkan hasil biaya paling minimumnya $1.040. Nah, kita coba nih, dengan menggunakan program QS, hasilnya sama tidak ya dengan kita mencari menggunakan jalan manual ya. Sekarang kita buka program QS-nya, buka DOSBox. Ayo, masih ingat apa? Udah lupa ya gimana cara ngebuka dari program QS ini? Oke. Nah, di modul 1 kita pilih transportation and transshipment ya. Nah, nanti welcome to TRP atau transportation and transshipment decision support system. Nah, press any key, lalu input data seperti biasa ya, lalu data entry. Nah, di sini problem name-nya apa? Nah, kita coba TRP aja dulu ya. Nah, oke. Biar enak, nah kita sebelah sini. Nah, ya. Di sini, nah, number of source-nya ada berapa? Di sini ada 3 ya. Lalu destination-nya, nah, nya project A, project B, project C ya, ada 3 juga. Nah, di sini karena transportation model, kita cari biaya seminimal mungkin ya. Lalu di sininya benar, objective function-nya minimization. Lalu source name-nya kita pilih udefine aja ya. Nah, destination name-nya juga kita udefine biar kita bisa namain sendiri. Oke, transshipment name-nya default aja. Kita klik OK. Nah, di sini search-nya, nah kita berarti tulis plan 1 ya, sesuai tabel. Lalu untuk keduanya, plan 2, plan 3. Nah, di sini suppliers-nya, nah berarti dari kapasitasnya,
Berapa untuk plan 1? 70. Untuk plan 2, 50. Untuk plan 3, 30 ya. Klik OK. Nah, lalu untuk destination ya. Untuk project A berarti ya, project A. Project B dan project C. Dimensinya 40, 50, dan 60. Betul ya. Klik OK. Nah, di sini kita pilih strip sheet format ya. Nah, kita masukin, ini udah sesuai nih. From to ya, udah sama, tinggal masukin nih biaya-biayanya. Cost atau profit ya, kita masukkan biayanya. Untuk plan 1, project A $10. Untuk plan 1, project B-nya $4. Untuk plan 1, project C-nya $11. Nah, untuk plan 2, project A $12, project B-nya 5, lalu project C-nya 8. Nah, untuk plan 3, project A-nya $9, lalu project B-nya 7, dan project C-nya 6. Ya. Sudah gini, kita klik OK lagi. Nah, lalu setelah ini kita pilih solution. Di sini solve the problem, lalu solution. Nah, kita di sini mau cari tahu apanya dulu nih ya. Nah, di sini lalu di sini karena kita menggunakan metode NWCR, lalu nah di sini kita pilih nih initial solution-nya ya. Kita cari mana NWCR. Nah ini ya, Northwest Corner Method yang nomor 7. Nah, kalau semisalkan kalian mau pakai metode lain, nah kayak semisalkan frame ya, ini Vogel Approximation Method dan lain-lain, kalian tinggal klik. Nah, di sini berhubung karena kita menggunakan metode Northwest Corner Method, nah kita kliknya yang poin ke-7. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, solution, nah kita lihat iterasinya ya, solve and display tabel. Nah, di sini terlihat initial solution-nya dari NWCR atau Northwest Corner Rule. Nah, di mana untuk di sini sesuai ya, perhitungan manualnya dia iterasinya hanya 1 kali. Nah, di sini juga jadi hanya 1 kali, jadi langsung terlihat nilai optimumnya, di mana minimum value-nya adalah $1.040. Nah, tadi sesuai kan sama dengan yang dicari dengan cara manual. Kita next. Nah, di sini final tabelnya ada hasilnya ya. Nah, sudah terlihat di sini langsung tabelnya tanpa harus ngitung, muter dulu arahnya gitu ya. Nah, ini langsung terlihat dengan menggunakan program QS. Lalu, nah kalau misalkan kita mau lihat nih hasil akhirnya. Nah, di sini kita langsung show the solution ya. All saja seperti biasa. Nah, di sini ya terlihat di mana untuk hasil optimalnya itu adalah plan 1 menuju ke project A dengan shipment-nya atau jumlahnya
jumlah barangnya 40, lalu plan 1 ke project B 30. Nah, itu hasil optimalnya ya. Nah, lalu untuk plan 2 ke project B 20, lalu plan 2 ke project C 30. Nah, untuk lalu optimalnya yang lain adalah plan 3 ke project C 30. Nah, sehingga dapat tuh nanti biaya yang paling minimal dengan hasil yang paling optimal ya. Nah, dari sini bisa dipraktekkan sendiri ya dan dicoba ya biar lebih paham dan biar lebih mengerti lagi ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Every